Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Ketipu, percaya sama Roy Panci yang bukan ahli telematika dia, ya. Kasih tahu aja Pak Chandra yang bilang Roy Suryo bukan pakar telematika. Nah, akhirnya sekarang dia menghadapi ancaman gugatan UGM karena ngotot gitu dalam ini suasananya debat gitu ya di UGM itu menurut berita gitu ya. Nah, biarin aja dia digugat juga sama UGM supaya nemenin si Bambang Tri dan Nur Sugik yang sebelumnya juga dipenjara karena di pengadilan kalah. Dia gugat, dia bilang ijazah Jokowi palsu, nggak bisa membuktikan, mau cabut itu juga nggak bisa, penjara ya. Jadi sudah jelas si Roy Panci ambil jurus melipir kalau ditantang maju ke pengadilan. Nah, kita lihat nih videonya, apa yang dimaksud dia ambil jurus ngeles melipir. Nah, ini saksikan videonya ya. Kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus, gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan jujur, dan harus saya sampaikan, kalau selama ini saya kesal sekali dengan Bapak Joko Widodo, akhirnya terobati. Saya tidak menyangka kalau Pak Jokowi yang selama ini menyimpan papan catur di lemari katakanlah, atau di laci meja Pak Jokowi, digelar juga. Dan yang tidak menyangka lagi, satu buah bidak catur pun belum dijalankan oleh Pak Jokowi, lawan sudah sekangen. Luar biasa. Waktu menggelar papan caturnya pun ini tepat sekali di saat ya para pemburu ijazah palsu mendatangi rektorat UGM. Ya, luar biasa ya. Di situ sama-sama kita ketahui
pihak dari rektorat silakan menempuh jalur hukum jika tidak puas, katakanlah seperti itu. Namun salah satu personilnya, saya tidak akan sebut nama ya, karena takut autoimun saya kumat. Setelah disampaikan silakan menempuh jalur hukum, katakanlah ya, berkata kita hanya silaturahmi sebagai kekeluargaan saja. Oke, kita kunci sampai situ. Tetapi saat keluar beda lagi yang disampaikan. Nah, di sini yang saya katakan bahwa bidak catur Pak Jokowi belum dijalankan, tetapi sudah skakmat. Oke? Tatkala pemburu ijazah palsu ini mengalihkan tujuannya, ya, dengan katakanlah dibungkus silaturahmi, berkunjung ke kediaman Bapak Joko Widodo atau sowan katakanlah ya. Di sini lagi-lagi bidak catur Pak Jokowi belum dimainkan. Tetapi beberapa bidak lawan sudah bertumbangan dan tidak bisa hadir ke rumah Bapak Jokowi. Luar biasa. Ini luar biasa. Dengan menyisakan beberapa bidak catur ya, akhirnya permainan dilanjutkan. Permainan dilanjutkan. Di situ sama ya. Narasinya sama apa yang disampaikan lebih kurang di UGM katakanlah ya, menanyakan tentang ijazah palsu itu. Tetapi mendapat jawaban yang di luar dugaan. Ini sekali lagi buah bidak catur Pak Jokowi belum dijalankan, tetapi sudah tumbang juga. Kenapa saya katakan sudah tumbang juga? Karena ada beberapa bidak catur dari lawan ya, yang masuk ke rumah Pak Jokowi ini silaturahmi ya, tetapi di luar masih ada yang menggunakan ikat kepala adili Jokowi. Ini silaturahmi atau apa? Nah, ini ya langkah-langkah yang diambil tuh, aduh, bikin rakyat Indonesia yang katanya diklaim bahwa rakyat Indonesia menuntut ijazah palsu ini, sebenarnya tidak. Ya, rakyat Indonesia itu hanya ingin melihat kelucuan-kelucuan ini sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, di akhir narasi saya ini, saya berharap Pak Jokowi segera melangkahkan bidak caturnya. Jangan terlalu banyak pertimbangan, Pak. Jangan terlalu banyak pertimbangkan. Bapak jalankan buah bidak catur ke arah manapun Bapak menang. Ya, sekali lagi, Bapak arahkan bidak catur itu pun kemanapun Bapak menang. Jangan penuh pertimbangan lagi ya Pak. Cukup Pak. Ada dua kubu katakanlah, tapi saya tidak mengatakan ini kubu ya, katakanlah ada dua kelompok. Ya, baik itu di kelompok di dunia nyata katakanlah ya. Kemarin sama-sama kita ketahui ya, ada yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi sebagai militan katakanlah ya, ada yang hadir sebagai yang kontra katakanlah, belum di media sosialnya. Nah, dengan Bapak segera menjalankan bidak catur itu, semoga ini bisa dapat diurai dan diakhiri. Kira-kira begitu. Sekali lagi ya, saya minta maaf yang selama ini saya kesal dengan Bapak Jokowi akhirnya terobati. Hormat saya untuk Pak Jokowi. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang, kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Sadarlah, Pak.
semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli, dan mereka memiliki bukti-bukti seperti di SMA, memiliki bukti buku induk dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus, memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa sekali lagi cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar Pak, sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan.